Kompas TV, independen, terpercaya. Baik, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog pada pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Saudara, pemerintah Kabupaten Luwu Utara terpilih sebagai daerah yang diberi kesempatan untuk menyusun master plan kota cerdas atau smart city di Indonesia. Bupati Luwu Utara bersama jajarannya kini tengah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis smart city. Lalu, bagaimana strategi mewujudkan pembangunan berbasis kota cerdas di Luwu Utara? Hal ini akan kita bahas langsung bersama dengan Bupati Luwu Utara, ada Ibu Indah Putri Indriani. Selamat pagi Ibu Indah, cantik sekali. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat pagi, Mbak Linda. Alhamdulillah sehat. Ya, saya sapa boleh? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Iya, Ibu kalau boleh tahu bisa cerita sedikit aktivitasnya Bu, lagi sibuk apa nih Bu di Kota Makassar? Hari ini ada beberapa agenda pemerintahan yang kami ikuti. Salah satunya kegiatan tim pengendali inflasi daerah, kemudian ada kegiatan bersama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Oke. Beberapa Ibu, kalau boleh tahu dalam satu bulan bolak-balik Makassar Luwu Utara seberapa sering sih Bu? Mungkin ya tergantung kegiatan, urgensitas kegiatan, karena kadang juga kami berbagi dengan Wakil Bupati, dengan Pak Sekda atau dengan SKPD teknis. Iya, jadi tergantung dengan urgensinya seperti itu Bu. Kita jalan-jalan ke Kota Makassar seperti itu. Nah, Ibu kalau kita berbicara mengenai Luwu Utara, kemudian bisa jelaskan sedikit Ibu visi besar Ibu sebagai Bupati untuk mewujudkan pembangunan yang ada di Luwu Utara, silakan seperti apa Bu? Kalau berbicara tentang visi saya tentu itu sudah diterjemahkan di dalam RPJMD, rencana jangka pendek dan menengah pembangunan daerah 2016-2021 dengan 5 program unggulan, yaitu 5 bisa. Nah, bisa berdaya saing, bisa terkoneksi, kemudian bisa maju, bisa mandiri. Dan kami berharap mudah-mudahan RPJMD 2021-2026 ini dapat kami tuntaskan lebih awal, meskipun tantangannya tidak sedikit, mengingat kita masih dalam kondisi pandemi, kemudian Luwu Utara juga masih dalam proses rehab, rekon, recovery pasca banjir bandang 2020 yang lalu, plus ancaman resesi ekonomi. Tapi optimisme kan harus tetap dijaga. Betul. Dengan mencoba menghidupkan kembali aktivitas, terutama pergerakan ekonomi di daerah, dengan membuka kembali ruang-ruang untuk masyarakat dapat beraktivitas seperti semula. Nah, tadi paling unik Ibu, pasca banjir bandang seperti itu. Seberapa sulit Ibu tantangannya, apalagi menghadapi resesi ekonomi ya, tantangannya seperti apa? Betul. Mengingat banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara ini kan cukup masif. Itu ada 6 kecamatan yang terdampak secara langsung. Kemudian ada 40 desa dan kelurahan. Belum lagi kita tahu berdasarkan data IRBI, Indeks Resiko Bencana Indonesia, Luwu Utara ini termasuk dalam kabupaten yang rawan bencana, 5 besar, peringkat kelima di Sulawesi Selatan, kabupaten yang rawan bencana. Nah, tentu upaya pemulihan itu juga dibayang-bayangi dengan kondisi cuaca ekstrim beberapa waktu belakangan, sehingga tantangannya menjadi lebih besar. Tetapi kami bersama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB, itu telah menyusun namanya dokumen R3P. R3P, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang. Yang planningnya itu direncanakan pemulihannya untuk tahap pertama sampai 2025. Sampai 2025 nanti. Dan itu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk
pemerintah pusat tentu saja karena memiliki kewenangan penanganan sungai. 3 sungai ini kebetulan dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Cenek Berang. Kemudian pemerintah provinsi tentu saja selaku pembina ya dan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kemudian pemerintah daerah, swasta dan masyarakat tentu saja. Oke. Ya, dan ini tahun kedua ya, tahun kedua kami di dalam mengimplementasikan dokumen R3P itu. Jadi optimisme harus tetap dijaga tentu saja Mbak Betul, Linda. ya. Termasuk target kami tahun ini insya Allah untuk pembangunan hunian tetap baik yang terutama yang rusak berat ya, itu ada 1004 unit tuntas Desember target kami. Sekarang progresnya sudah di 80%. Iya. Dan kami cukup optimis bahwa ini dapat kami selesaikan. Kemudian untuk stimulan rusak sedang dan rusak ringan itu juga di kisaran 80% lebih. Jadi insya Allah mohon dukungan dan doa kita betul semua. sekali. Mudah-mudahan akhir tahun ini ya paling tidak untuk penanganan rumah baik yang rusak berat, sedang dan ringan itu dapat kita tuntaskan. Oke, nah tadi itu beberapa rencana ke depannya terkait rekonstruksi pembangunan yang ada di Luwu Utara. Lantas bagaimana kemudian rencana pencegahan agar kejadian ini tidak terulang lagi, Ibu? Ya, kalau bicara tentang pencegahannya, ya ini memang amanat undang-undang Mbak Linda ya. Undang-Undang nomor 27 tentang penyelenggaraan bencana alam, penanganan bencana ini. Itu kan ada prabencana, ada tanggap darurat, dan ada pasca bencana. Nah, tadi Mbak Linda penekanannya bagaimana di pencegahan, Betul. berarti di prabencananya. Nah, salah satu yang kami dorong ini adalah literasi bencana. Iya. Masyarakat harus tahu, ya Mbak Linda, kalau tinggal ya hidup di suatu kawasan, di suatu tempat, tentu dong cari tahu lingkungan saya seperti apa. Betul. Ya, siapa tetangga saya, kira-kira seperti itu. Iya. Kondisi cuacanya seringnya seperti apa, ancaman bahayanya seperti apa. Nah, melalui literasi bencana yang secara masif akan kita lakukan kepada masyarakat, antara lain dengan pembentukan desa siaga bencana atau Destana, desa tangga bencana, kemudian sekolah siaga bencana (SSB). Nah, kita berharap, pemerintah daerah berharap bahwa literasi kebencanaan ini menginternalisasi, mulai dari anak usia dini melalui kurikulum muatan lokal, ya, sampai dengan masyarakat itu sendiri melalui pembentukan desa tangguh bencana. Jadi indeks kesiapan masyarakatnya kita harapkan akan membaik, ya, betul. dan itu dapat menunjang indeks kesiapan daerah di dalam menghadapi bencana. Iya, jadi literasi ini menjadi salah satu yang menyiapkan masyarakat seperti itu sebagai pencegahan nanti ke depannya. Nah, yang unik tadi saya tangkap dari Ibu ketika pertama kali menyebutkan program sebagai visi besar Ibu sebagai Bupati. Nah, salah satunya adalah daya bersaingnya. Itu bisa dijelaskan sedikit Ibu, tuh sepertinya unik itu, Bu. Ya. Begini, suatu daerah itu kan dilihat dari kapasitas daya saingnya. Iya. Ya, dan itu juga salah satunya ditentukan selain dari sumber daya manusia, kesehatan, juga tentu ditentukan oleh ekonomi, pergerakan ekonomi dengan melihat keunggulan yang dimiliki oleh daerah. Nah, sehingga ya katakanlah kalaupun kita memiliki katakan potensi yang sama dengan daerah yang lain, maka kita mampu mengelola ya potensi yang kita miliki. Kalau misalnya potensi yang kita miliki berbeda dengan daerah lain, maka potensi yang kita miliki ini harus juga mampu kita dorong sehingga dia berguna tidak hanya di internal, bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat internal, tetapi juga dapat menjadi apa ya, menyuplai kebutuhan di daerah lain. Nah, karena Luwu Utara ini potensi terbesarnya hari ini, penyumbang PDRB terbesarnya itu di sektor pertanian, maka kami all out ya untuk kemudian mendorong sektor ini sebagai sektor yang tidak hanya berhenti di hulu, tetapi bisa sampai pada hilirisasi. Jadi bukan hanya membantu masyarakat internal di Luwu Utara, tetapi juga tentunya bisa membantu daerah-daerah lain. Betul, apalagi di tengah ancaman krisis pangan, Mbak Linda, yang sudah negara G20, termasuk Bapak Presiden juga sering mengingatkan kita ancaman krisis pangan di depan mata. Nah, Luwu Utara dengan potensi pertanian yang dimiliki, kami berharap bahwa kami tidak hanya sekali lagi memenuhi kebutuhan di internal Luwu Utara, tetapi mudah-mudahan juga dapat
mensuplai Iya. ya, kebutuhan daerah-daerah yang defisit. Di sektor pangan seperti sektor itu, pangan. luar biasa sekali. Nah, kita juga masih akan membahas banyak Ibu Ida terkait dengan Luwu Utara yang berbasis Smart City. Namun, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan Smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ibu Indah, Bupati Luwu Utara. Ibu, tadi kita sudah mention sedikit sama pemirsa bahwa kita akan membahas mengenai Luwu Utara yang berbasis Smart City. Nah, apa kemudian rencana dari Ibu Indah, baik itu rencana jangka pendek ataupun rencana jangka panjang ke depannya, Ibu Indah? Ya, kalau kita bicara tentang gerakan Smart City yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, itu berbicara tentang tidak hanya pemerintah yang berbasis pada digitalisasi layanan, tetapi juga bagaimana menggerakkan semua sektor, termasuk masyarakat, supaya memanfaatkan layanan berbasis digitalisasi. Oleh karena itu, dengan pendampingan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan melihat kondisi Luwu Utara yang dianggap siap, siap dalam pengertian siap regulasi, aturan mainnya sudah siap, ya. Kemudian yang kedua, SDM-nya juga sudah dianggap cukup siap, ya, sudah cukup dan siap. Gitu. Kemudian infrastruktur walaupun masih ada beberapa, ada sekitar 26 wilayah kami yang masih blank spot, tapi sudah masuk dalam list yang akan diintervensi oleh Kominfo. Kami dianggap secara infrastruktur sudah siap. Jadi intinya dalam penilaian Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah Kabupaten Luwu Utara sudah siap untuk menerapkan Smart City di dalam pemberian pelayanan dan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Luwu Utara. Oke, jadi dinilai sudah siap seperti sudah itu. siap. Nah, apa kemudian rencana ke depannya, Ibu Indah? Bersama-sama dengan tim dari Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kami sudah menyusun dan menandatangani komitmen untuk Quick Wins. Jadi kami sudah punya master plan, ya, atau kayak roadmap peta jalan gitu. 10 tahun ke depan akan kemana? Gitu kan? Gerakan Smart City ini 10 tahun, Mbak Linda. Jangka panjang gitu, Bu, ya? Jangka panjangnya. Tapi kami juga didampingi untuk menyusun namanya Quick Wins. Quick Wins itu satu tahun. 1 tahun mulai tahun ini, ya, Oktober sampai dengan Oktober tahun depan itu akan dievaluasi. Ya, sejauh mana pelaksanaan Quick Wins di 6 dimensi. Karena Smart City itu ada 6 dimensi. Ya, bisa dijelaskan sedikit, Bu, mengenai 6 dimensi ini? Baik, yang pertama di dalam Quick Wins itu dimensi Smart Governance. Ya, ini bicara tentang bagaimana komitmen pemerintah daerah di dalam mengintegrasikan semua layanan yang berbasis digitalisasi. Gitu. Jadi layanan di internal itu diintegrasikan karena banyak sekali aplikasi layanan di pemerintah daerah. Nah, tapi tantangannya belum semuanya terintegrasi. Untuk memudahkan baik pemberi layanan dalam hal ini ASN, PNS dan P3K dan pihak ketiga lainnya yang digunakan oleh pemerintah daerah dan sekaligus pengguna layanan masyarakat. Gitu. Nah, jadi ini yang akan kami integrasikan dalam 1 tahun terakhir. Kemudian memanfaatkan, ya, call center yang sudah ada, mengoptimalkan pemanfaatan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa fasilitas ada, tapi optimalisasi pemanfaatannya yang memang masih harus kita genjot. Itu bicara tentang Smart
governance. Iya. Kemudian yang kedua smart branding. Smart Ya, branding. dimensi smart branding. Kami kemarin debat lama kan gitu. Iya. Karena nggak mungkin dong dalam 1 tahun kita intervensi semua Mbak Linda gitu. Betul, betul. Akhirnya udah karena Luwu Utara ini khususnya Kota Masamba itu berubah 33% RDTR-nya, rencana detail tata ruangnya khususnya kota, karena banjir bandang. Akhirnya kami fokus di penataan Sungai Masamba untuk smart branding. Iya. Sehingga ke depan orang nggak lagi terpaku hanya pada banjir bandangnya, Iya. tapi akan melihat upaya yang dilakukan pemerintah daerah ya di dalam mengelola sungai yang ada di Kota Masamba gitu ya. Jadi kami fokus bagaimana menata Kota Masamba ya, kemudian khususnya Sungai Masamba paling tidak yang ada di dalam kota ya, sehingga itu bisa memberi nilai tambah. Iya. Ya, bisa memberi nilai tambah, katakanlah mungkin sekarang belum jadi tempat wisata. Iya. Nanti setelah ditata itu akan menjadi tempat wisata. Kayak Water City lah. Ya, Water City. Oke. Walaupun tidak ya Sungai Masamba sih panjang ya, Iya. 60-an kilometer, tapi kami fokus di dalam ibu kota. Iya, Ibu jadi kota pasca Masamba. banjir kemarin ini kemudian RDTL-nya berubah Iya, secara iya, signifikan, betul. dan salah satunya bagaimana kemudian rencana Ibu terkait dengan sektor pariwisata ini, apalagi kan RDTL-nya berubah Iya, seperti itu. Silakan betul. Ibu. Itu tadi dari smart branding. Iya. Nah, ini juga ditunjang karena ada bandara di dalam kota, Mbak Linda. Iya. Kami kan ada City Airport. Mm-mm. Nah, Bandara Udara Andi Cema. Dan alhamdulillah Kementerian Perhubungan melalui UPBU Bandara Andi Cema juga mensupport. Nah, Iya. target kami mudah-mudahan ini bisa didukung oleh Pemprov juga, paling tidak untuk subsidi penerbangan ATR 72 ke Luwu Utara. Ya, karena sebenarnya sudah runway-nya sudah siap. Nah, tinggal bagaimana dukungan. Nah, saya kemarin dilaporkan oleh Kepala Unit Pengelola Bandar Udara Andi Cema, Pak Haji Safrudin, bahwa pihak Wings Air, kemudian pihak Citylink itu tertarik untuk kemudian mendaratkan ATR 72 di Oke. Masamba. Oke. Nah, itu nanti akan link dengan smart branding. Iya. Jadi akan link ke situ. Kalau saya dengar-dengar smart branding ini menjadi salah satu fokus Ya, dari Kabupaten Betul. Luwu Utara Betul. seperti itu. Kemudian Hmm. apa yang kemudian membuat smart branding ini menjadi fokus Ya. dibandingkan dengan program-program lainnya? Ya. Apalagi kan tadi Oke. Ibu bilang 6 dimensi. Iya, betul. Ya. Silakan Ibu. Sebenarnya keenamnya harus diselesaikan dalam 1 tahun. Iya. Tapi kenapa smart branding ini mendapatkan atensi lebih, katakanlah begitu? Karena kita ingin merubah image, ya. Iya. Bahwa Masamba itu dulu kan terkesan 1 tahun, bahkan tahun kedua dianggap kota mati. Ya. Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan, dan juga kami bergerak gitu. Nah, mungkin kapan-kapan kita akan lihat ke lapangan seperti Iya. apa kawan-kawan bergerak untuk memulihkan. Karena proses pemulihan itu nggak seperti membalikkan telapak Betul. tangan. Kemudian kita ingin merubah image. Kami ingin merubah image bahwa sungai ini nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi sungai ini harus kita rubah dari sesuatu yang katakanlah mungkin tidak nyaman dipandang mata menjadi sesuatu yang nyaman dan memberikan nilai ekonomi. Iya. Ya, terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar. Dan tentunya tadi bisa menjadi bagian Tempat unik wisata baru. sebagai untuk sektor pariwisata Iya, seperti itu. betul. Nah, kalau kita berbicara ke depannya untuk membuatnya menjadi sektor pariwisata, tentunya tantangannya tadi Iya, Ibu bilang iya. tidak semudah membalik telapak Iya, tangan. Apa iya. kemudian tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dan akan kira-kira dihadapi di kedepannya, Ya. Ibu? Tantangannya terutama sih sebenarnya kita membutuhkan dukungan. Dukungan penuh, ya, tidak hanya dari mengharapkan dari pemerintah daerah gitu Iya. ya, tapi yang tidak kalah penting dukungan dari masyarakat sekitar. Iya. Ya, gitu. Kemudian yang kedua dukungan dari pemerintah pusat juga nih dan provinsi, terutama untuk penataan sungainya. Mengingat sungai ini kan kalau penataan pengelolaan sungai itu biayanya tidak sedikit. Iya. Gitu. Nah, target kami paling tidak yang melintasi wilayah kota itu yang kami akan selesaikan untuk 1 tahun ke depan. Ya, sehingga langsung kelihatan. Iya. Karena lokasinya itu kan kalau Mbak Lina melintas ke arah utara, Iya. ke batas, itu kan pasti lewat Kota Masamba. Iya. Nah, jadi ketika lewat Kota Masamba hari ini masih lihat gundukan pasir, kita berharap tahun depan wajah lain Iya. yang sudah dapat dilihat
oleh Mbak Linda dan siapapun yang melintasi Luar Sungai biasa Masamba. sekali. Kita harapkan Iya. 1 tahun ke depan seperti itu ya, Iya. Ibu. Paling Kita- tidak sudah ada perubahan. Oke, luar biasa Iya, sekali. Nah, iya. Ibu, kita masih akan membahas banyak mengenai Smart City di Iya. Luhut Utara, namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan Smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bupati Luhut Utara, ada Ibu Indah. Ibu Indah, tadi sempat kita berbincang-bincang banyak mengenai rencana kedepannya, terutama di Smart City, Smart Branding di Luhut Utara. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa membutuhkan banyak dukungan, bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi juga salah satunya dari masyarakat. Nah, di zaman sekarang Ibu, sosial media semuanya serba viral. Bagaimana kemudian Ibu Indah mengajak masyarakat bentuk dukungan untuk membentuk smart branding yang ada di Luhut Utara ini, Ibu? Ya, justru dengan adanya media sosial Ya. itu saya kalau kita gunakan dengan tepat, Iya. saya beranggapan itu akan membantu. Untuk katakanlah untuk mencapai target quick wins Iya. di semua dimensi yang ada di smart city, bisa smart city di Luhut Utara ini. Iya. Oleh karena itu dalam beberapa waktu dekat ini Iya. ya, kami akan mensosialisasikan secara masif Iya. dari 6 dimensi itu ya, peran masing-masing ada di mana. Iya. Ya, pemerintah di mana gitu, kemudian kampus ada di mana, ya, teman-teman jurnalis ada di mana, kemudian termasuk juga masyarakat, Iya. ya, masyarakat ada di mana dan bertanggung jawab atas apa. Karena kalau kita bicara pemerintahan itu kan spektrumnya luas sekali. Betul. Ya, tidak mungkin semua pemerintah yang menyelesaikannya. Ya, butuh sinergi dan kolaborasi tentu Iya, saja. butuh sinergi dari beragam pihak yang memiliki Betul. porsinya masing-masing Iya, seperti itu, iya. Ibu Indah. Nah, kalau tadi kita sudah membahas smart government, Iya. ada smart branding yang juga menjadi fokus utama dari Luhut Iya. Utara, ada 4 pilar lagi, Bu. Iya. Mungkin bisa jelaskan Iya. sedikit, Ibu? Yang selanjutnya itu ada smart living, Oke. ya. Nah, smart living ini antara lain dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat Iya. di dalam mendapatkan pelayanan. Nah, target kami untuk tahun ke depan Darlin, ya, ini sistem pendaftaran online di semua jenis layanan termasuk di rumah sakit, ya. Iya. Kemudian katakanlah kalau di Capil itu target kami tanggal 17 kami akan launching juga. Salah satunya itu adalah bagaimana mendekatkan layanan pembuatan dokumen kependudukan itu di desa. Jadi kita nggak harus datang ke kantor daerah, mengingat wilayah Luhut Utara ini kan luas sekali, Betul. terluas di Sulawesi Selatan, Iya. 7.500 km persegi. Ya. Nah, kalau misalnya mereka harus datang ke kabupaten, bisa dibayangkan dari desa terjauh di Seko misalnya, Iya. Bali, kemudian ada dusunnya yang dari desanya aja masih 38 km berjalan kaki. Iya. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyak biaya yang dibutuhkan, berapa banyak waktu yang mereka butuhkan untuk mengurus dokumen kependudukan aja misalnya. Nah, itu kami akan dekatkan kepada masyarakat melalui salah satunya sistem pendaftaran online ini. Jadi sistem pendaftaran online ini kemudian mempermudah masyarakat dalam masyarakat. mengurus administrasinya Iya. seperti itu, Bu Indah. Kalau khusus administrasi kependudukan ini namanya Dacil, Dacil. Iya. Gitu. Nah, kemudian kalau Darlingnya fokus pada pendaftaran di rumah sakit, kemudian di fasilitas kesehatan tingkat pertama, di PKM-PKM, sehingga orang dapat menghemat waktu
ya untuk kemudian mendapatkan layanan. Iya. Kemudian ada juga namanya Lontara. Lontara ini aplikasi yang dibuat bersama antara anak muda dan pemerintah daerah, dalam hal ini Kominfo Utara. Iya. Ini semacam, sorry kalau saya sebut kayak Grab lokal gitu Oh, ya. iya. Nah, ada selain Lontara ada juga yang di luar, yang tidak diinisiasi oleh pemerintah tapi anak-anak muda Luhut Utara, ada namanya Lincah Bos. Ya, Iya. jadi itu juga kita akan optimalkan ya dalam rangka memudahkan hidup masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi layanan. Oke, gitu. jadi Smart Living ini ternyata bukannya dari pemerintah, Tapi inisiatif juga ada dari dari anak-anak masyarakat. muda seperti itu Betul. juga Iya. dioptimalkan oleh Betul. pemerintah Luhut Utara, luar Iya. biasa sekali. Nah, Iya. Smart Living seperti itu. Iya. Nah, kalau Smart Society itu seperti Iya. apa, Ibu? Kalau Smart Society ini kami dorong di sepanjang aliran Sungai Masamba, khususnya yang ada di Kecamatan Masamba itu ada namanya Pekal Bergulir. Iya. Ya, jadi kami mendorong desa-desa yang ada di sepanjang Sungai Masamba, daerah aliran Sungai Masamba, mulai dari hulu sampai hilir, itu kemudian membentuk yang namanya Badan Kerjasama Antar Desa Iya. dengan memanfaatkan, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, misalnya kebun durian, agro, ya, Iya. karena di atas itu di daerah di Desa Maipi misalnya itu sangat terkenal dengan buah duriannya, penghasil buah durian. Kemudian turun di Lantantalang juga masih buah durian gitu ya. Kemudian ada juga horti yang lain, ada rambutan, ada lansat. Nah, ini kemudian bekerja sama untuk membentuk ekonomi yang berbasis layanan digitalisasi. Apakah ini ada hubungannya, Ibu, dengan Smart Economy? Ya, ada hubungannya dengan smart ekonomi. Karena kami ada namanya baris ya, Iya. baris. Jadi baris itu belanja pakai QRIS. Oh Gitu iya. ya. Oh. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang ini kan eranya finansial teknologi. Jadi ekonomi yang berbasis teknologi. Oke. Iya. Terakhir, Ibu, Smart Environment itu seperti apa? Mungkin bisa jelaskan sedikit, Ibu. Kalau smart environment ini di Queens kami ada namanya GIS4TED. Iya. Ya, geografi, informasi, spasial, Iya. ya, Geografi informasi ya, spasial seperti untuk itu. tab itu tumbuh adaptif berkelanjutan. Ya, Iya. jadi itu semacam memberikan informasi siapapun yang masuk di Kota Masamba itu melalui SMS Blast misalnya akan mendapatkan informasi terkait dengan kondisi geografi di Luhut Utara khususnya Kota Masamba, kondisi cuacanya seperti apa pada saat itu, kualitas udaranya seperti apa. Nah, ini akan bekerja sama selain dengan lingkungan hidup tentu saja sebagai koordinatornya, juga kita akan kerjasama dengan BMKG gitu ya, dan instansi vertikal lain yang terkait. Oke. Nah, bagaimana kemudian Ibu sendiri sebagai Bupati Luhut Utara, harapannya ke depannya seperti apa, terutama terkait dengan Smart City ini, Bu? Silahkan. Ya, tentu kami berharap bahwa program Smart City ini tidak berhenti, ya. Dia tidak berhenti hanya pada komitmen. Betul. Ya. Dan kami berkomitmen bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan yang saya sebutkan tadi, Iya. universitas, perguruan tinggi, ada beberapa perguruan tinggi yang kami libatkan, kemudian ada instansi vertikal, ya, seperti Telkom, Telkomsel, Iya. kemudian UPBU atau Bandara Andi Jemma, ya, ada jurnalis, ya, media, kemudian komunitas ya yang diwakili oleh kecamatan gitu untuk sama-sama mengawal ini. Iya. Sama-sama kita kawal ya dalam rangka memastikan 1 tahun ke depan ya quick wins ini betul-betul dapat kita implementasikan, dapat diwujudkan dan menjadi landasan untuk pelaksanaan ya Smart City sampai 10 tahun ke depan. Oke. Ya, karena Smart City ini usianya targetnya bukan usia. Iya. Targetnya itu Mbak Linda tahap pertama 1 tahun, Iya. kemudian milestone pertama 1 tahun, milestone keduanya itu 10 tahun.
Dan setelah itu di Harapan ya udah sudah go. Oke. Gitu kan. Sudah launching resmi. Dan tentunya harapannya ke depannya semoga seluruh pemangku kepentingan bisa bersama-sama terintegrasi tentunya untuk membantu pemerintah Kabupaten Luwu Utara mewujudkan smart city tersebut. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Indah atas waktunya yang luar biasa sudah jalan-jalan ke studio Kompas TV. Kita tadi berbincang banyak terkait dengan smart city yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Sukses selalu Ibu. Dan juga saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.